dari Bikers Subuhan Pangkal Pinang. Saya tak minta untuk foto aja. Gambar itu di sini. Jaketnya. Bikers. Tengok. Bikers Subuhan 2,5%. Apa ini? Jangan lupa bayar zakat. Itu dia. Subuhan. Subuhan itu artinya dia subuh aja datang. Zuhur, asar tak ada. Maksudnya sedangkan subuh aja dia datang, apalagi zuhur. Itu maksudnya. Ini merah putih untuk menunjukkan bahwa anak-anak kalau sudah ke masjid jangan ragu tentang kecintaannya pada NKRI. Jangan curigai mereka mau mendirikan negara Islam. Mereka tetap cinta Pancasila. Apa yang terjadi belakangan ini membuktikan Allah sekedar mau menunjukkan siapa sebenarnya yang cinta pada NKRI, siapa yang benci pada NKRI. Takbir. Nih, sholat subuhnya rajin, beribadah, anak muda pakai jaket. Jadi kalian kalau pakai motor itu tolong pakai jaket. Karena ada beberapa orang, syukron, terima kasih. Ada orang setiap dia pergi koran diletaknya depan. Tak mau pakai jaket. Dimasukkannya koran. Rupanya sakit paru-paru. Pas diperiksa ronsen di rumah sakit, nampak koran. Masuk koran itu ke dalam. Jadi pakai jaket, pakai helm. Jangan macam ustadz yang semalam pakai trail tuh, tak pakai helm. Itu tak betul, yang kalian ikut. Harus pakai helm. Pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Klik baru jalan. Tapi coba juga buka. Karena saya pernah waktu diundang sama anak-anak muda, Ustadz, nanti dari hotel ke tempat acara Ustadz pakai motor ya. Oke lah. Klik dulu Pak Ustadz. Iya, klik. Wah, sampai di lokasi tak bisa dibuka. Gawat. Sebetulnya tak berarti masalah, tapi karena live viral jadi masalah. Paksa diambil pisau. Begitu cabut saya campakkan helm. Ingat sampai sekarang, trauma saya. Tolong anak-anak muda bikers kalau ngundang saya, kalian setel dulu helm itu. Begitu juga mesinnya, businya segala macam. Jangan sampai udah diengkol kita udah gaya, mati mesin. Aduh, anak-anak muda nih. Subuhan Pangkal Pinang, bagaimana cara yang tepat untuk hijrah pada zaman sekarang, khusus anak muda zaman sekarang nih Pak Ustadz. Yang pertama, anak muda mesti ingat bahwa malaikat maut mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Perasaan saya sudah masih muda saya, apalagi semalam waktu naik trail itu terasa macam semester 7. Tapi begitu saya tengok akte di belakang biografi Ustadz Johar Ridhoni Marzuki, saya tengok lahir 1987. Saya 77. Dia 87 nulis buku setebal ini. Saya 77, 10 tahun lebih tua. Rupanya kita sudah tua. Tapi malaikat maut tidak lihatnya 87, 77. Jadi yang muda pun jangan bangga kali kan. Jadi kalian ingat mati. Nanti ustadz yang membimbing anak muda bikers ini tolong buat acaranya besok. Anak-anak bikers hari Ahad subuh datang semua, kita sholat subuh bersama. Setelah itu langsung acara penyelenggaraan jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Pertama mandikan dulu. Oh, besar modal mandikan nih Pak Ustadz, kan prakteknya mesti pakai boneka. Tak usah, cari anak bikers itu satu, suruh dia pakai celana pendek, baringkan di atas meja. Jamaah sekalian menyiramnya dari sini, gosok-gosok lah, cucu hidungnya gini. Jangan sampai najisnya nanti keluar. Tangan ini mesti disampul pakai kain putih. Tangan disampul pakai kain putih. Setelah itu baru ujungnya
pakai koreklah hidungnya, telinganya bersih karena dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Korek. Senyum, mayat nggak boleh senyum. Setelah itu dikapankan dia. Kapan? Nah, begini cara ngapan. Kainnya dulu di bawah, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Letakkan mayat di atas. Nah, setelah itu baru tutup. Nah, kapasnya hidung. Dah, wajahnya buka. Baru ikat pucuk. Baru dibawa, masukkan ke kubur, gali agak-agak setengah meter. Betul-betul gali, masukkan dia ke dalam. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Perhatikan. Nah, ini hidungnya harus nempel ke arah kiblat. Mana kiblat? Sana. Nah, jenazah itu bukan telentang, miring. Hidung harus kena tanah. Sunnah harus kena tanah, tempelkan. Dah. Lahat. Paling bagus tuh lahat. Liang lahat, bukan pakai keranda. Afdal, keranda boleh, tapi paling bagus liang lahat. Dikerok, masukkan dia ke dalam, miringkan ke arah kiblat, baru tutup. Tutup. Dah, naiklah ke atas, timbun. Dah. Mana yang paling bandel, mana yang suka pakai sabu narkoba, mana yang suka pacaran, insya Allah 2 gendangnya. Kalau tak berhenti gila. Langsung. Jangan cerita tentang mati. Pernah kau masuk ke dalam? Enggak. Coba masuk ke dalam. Baca kitab Tanbihul Mughtarrin, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dulu mereka begitu. Mereka gali di dalam rumahnya, disiapkannya, asal hatinya keras, datang sombongnya, datang angkuhnya, datang cinta dunianya, bangun dia tengah malam, masuk dia ke dalam, mengingatkan, hai fulan, kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, anak muda mesti ingat mati. Tapi jangan keluar dari sini kalian bawaannya mau mati aja. Biasa naik motor ngebut, habis itu pelan, lari 20. Kenapa gak laju? Mau mati aja. Tetap laju. Cuman bedanya dulu kalau laju, sekarang semakin laju semakin kencang zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Otong polisi razia depan. Prit, mana SIM? La ilaha illallah. Kata Pak polisi, lewatkan, ini jamaah kita ini. Jangan berdalih dengan agama kalau tak punya SIM. Jangan bawa-bawa nama Habib. Mana SIM? Saya jamaah Habib. Pas ketangkap nyebut Habib, pengajian tak datang. Ingat mati. Yang kedua, setelah engkau berhijrah, jangan sendiri, karena setan suka pada orang yang sendiri. Ikutlah komunitas. Ini komunitas apa namanya? Pemuda hijrah. Ini komunitas apa namanya? Bikers syariah. Oh, rupanya ada bikers konvensional. Ini komunitas apa namanya? Komunitas jombloan sejati. Mantap. Ini komunitas apa? Mantan LGBT. Harus ada komunitas-komunitas. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah jangan marah dikritik orang, karena mereka mengkritik itu karena sayang. Kok katanya udah tobat, kok masih pakai celana pendek? Terserah aku lah, mau pakai sempak mau apa, buat pokok urus-urus. Jangan gitu. Orang mengkritik kita itu karena kita dianggapnya saudara dia. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang keempat, jangan lupa setan belum pensiun. Jangan kau sangka kalau kau sudah sholat setan berhenti. Jangan kau sangka kalau kau sudah ngaji setan stop. La'atiyannahum bimmaini aidihim, aku akan dari depan datang, wa min khalfihim datang dari belakang, wa an aimanihim datang dari kanan, wa an syama'ilihim datang dari kiri. Setan tetap datang. Maka jaga persatuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bersatu, berkomunitas, bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan bekerja sama untuk buat dosa dan permusuhan. Masya Allah. Selama saya hidup jadi ustadz baru, inilah pertanyaan sekaligus ada kayu gaharunya. Ini kayu gaharu.
Saya dari Majelis Taklim Nurul Huda, Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba. Ini ada bingkisan berupa gaharu asli dari Bangka Belitung. Jazakumullahu khairan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balaslah. Siapa yang buat baik pada engkau Abdul Somad, balaslah. Gimana saya mau membalas dia pakai, berapa lama saya mesti nanam kayu gaharu? Fa illam tajidu, kalau kau tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan yang ngasih ini. Apa doanya? Jazahullahu khairal jaza, semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Saya minta doa Pak Ustaz, udah aku bacakan dah, sudah diaminkan jamaah. Karena saya baru belajar mendalami agama, namun karena saya baru belajar sering mengalami kendala-kendala dalam proses belajar, mudah-mudahan dengan doa Pak Ustaz proses belajar saya lebih lancar. Allahumma faqihu fiddin. Anak-anak muda yang baru hijrah ini dalamkan agama mereka ya Allah. Waftah lahum futuhal arifin, bukakan pintu hati mereka sebagaimana telah kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Waj'alhum min warathati anbiya'ika, jadikan mereka menjadi pewaris para nabimu ya Allah. Wadkhilna ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, masukkan kami bersama mereka dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kertas yang lain boleh hilang, yang ini jangan. Apa hukum meninggalkan salat wajib? Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat secara nyata, maka kafirlah dia jihara, secara nyata. Jangan tinggalkan salat. Al-ahdul ladzi baini wa baina 'abdi, perjanjian MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Perjanjian antara aku dengan kamu, kata Allah, adalah salat. Kalau kau tinggalkan salat, batal perjanjian. Maka sehari semalam 17 kali kita perbarui, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Belum selesai. Itu tadi salat. Apakah berdosa orang tua membiarkan anak perempuan tidak berhijab? La yadkhulul jannata, tak masuk surga ayah, tak masuk surga abang, tak masuk surga suami dayyus, yang tak ada rasa cemburunya. Abang, ayah, suami membiarkan istri, adik, anak perempuan keluar rumah tak pakai hijab, dayyus, tak ada cemburunya. Itu adik kau? Iya. Cantik ku tengok. Iyalah, abangnya kan ganteng. Dayyus, tak ada rasa cemburu. Mestinya wajahnya merah. Kenapa kau tengok aurat saudara, saudariku, adikku, anakku? Ingat, bapak yang rajin salat, yang rajin puasa sunat, selangkah lagi kau masuk surga, selangkah mau masuk Jannatul Firdaus. Tapi anakmu kau biarkan tidak menutup aurat, selangkah juga kakimu akan ditarik ke dalam neraka jahanam. Ingatlah wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, abang-abang yang punya adik-adik, punya perempuan, kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Ustaz tunjuk yang menonton acara itu? Jangan pikir kita selamat, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa sunat, yang penting saya sudah berzikir, yang penting saya sudah haji dan umrah. Masalah anak saya bukan urusan saya. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, setiap kalian akan dituntut, ditanya tentang yang dia pimpin, adiknya, anaknya, istrinya. Suami-suami yang masih takut sama istri, yang belum pakai hijab, pulang dari sini kasih tahu dia, setiap kamu adalah pemimpin. Alah, abang baru ngaji sekali, udah mau ceramah pula. Kalau bapak tak pandai ngasih tahu, mudah aja. Ambil video-video saya cerita tentang hijab itu, kirim ke dia. Dek, ini ada video nih, coba kau tonton dulu. Tengok. Alah, aku tengok ini macam ustaz sesat ini, kata dia. Gak apa-apa, dia pertama marah, tapi lama-lama dia berpikir, doa, jangan lupa doa. Allah bukakan pintu hidayah bagi suami yang sudah menikah, istrinya tak pakai jilbab. Adapun kalian yang lajang, tak ada alasan, karena kalian belum nikah. Pilihlah perempuan yang berhijab. Mudah-mudahan diberikan Allah perempuan yang berhijab. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum,
ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Balik dari sini, ambil jarum kecil aja, tak usah paku, jarum pentol, bakar pakai lilin, setelah merah cucukkan. Kadang kita kalau tak dites tak percaya kita. Tusukkan ke kepala, itu lebih baik daripada kau menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan sudah ngulurkan tangannya, Pak Ustaz, saya sebetulnya nggak mau, daripada dibiarkan kan mubazir. Ini udah gini Pak Ustaz, ginikanlah. Insya Allah dia tak sakit hati. Gini kan, senyum kita gini. Jangan pula terlalu kaku, dia udah gini kan. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu. Khairan min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu. Tentu nengok itu down dia. Jadi sesuaikan juga. Yassiru, berikan kemudahan. La tu'assiru, jangan kau persulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama. Dia udah mah begini ulurkan. Saya tak pernah belajar ini di Mesir, saya tak pernah belajar ini di Maroko, saya tak pernah belajar ini di Sudan. Ini dapat saya dari film India. Kita sama orang India ini bingung kita. Iya sama tidaknya sama. Saya satu asrama sama orang India setahun waktu di Maroko. Dia tanya dia, jadi kita besok ke kampus? Apa iya apa tidak? Abang saya seorang polisi, bagus. Kalau kena tilang telepon dia. Dia ingin masukkan saya jadi satpam. Di bawah dia itu. Tapi saya menolak, karena masuk kerja orang dalam itu haram. Mantap adik, mantap. Tapi orang tua saya marah-marah karena saya menolak. Bagaimana cara menasehati orang tua Pak Ustaz? Wahai orang tua yang punya anak yang soleh, ketika orang lain justru memanfaatkan keluarganya, anakmu malah tidak mau karena tak mau makan haram, dia sudah menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan dipakainya jasa abangnya, sebetulnya dia tidak punya kapasitas kemampuan sama sekali, kerja dia di situ, gajinya haram, tunjangannya haram, berasnya haram, duitnya haram, dikasihnya anak bininya makan haram. Tapi kalau dia memang layak, fit and proper test lulus, tes tinggi lulus, tes otot sehat lulus, tes kesehatan lulus, datang abangnya, orang tahu itu adik kau ya, iya lulus. Memang andai itu pun tak ada, tetap lulus. Maka tak ada kecurangan di dalamnya. Siapa yang curang? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan andai kita di akhirat nanti jumpa mau minta syafaat, ya Rasulullah minta syafaat, apa kata Nabi? Kau bukan umatmu karena kau curang. Kalau curangnya demi 100 miliar masih masuk akal. Curangnya apa? Hanya mau jadi satpam. Ustadz menyepelekan satpam ya? Tidak. Justru satpam yang bekerja halal mencari nafkah lebih dulu masuk surga daripada orang kaya yang punya jabatan kekuasaan diperoleh dari yang haram. Karena kita akan dituntut di hadapan Allah sekecil apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tolong jelaskan pada umat ini bagaimana kredit itu haram, karena masih banyak orang yang melakukannya. Pinjam 100.000 bayar 125 riba, pinjam 100 juta bayar 110 riba. Orang yang melakukan riba kena 5. 1. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Pernah nengok orang kerasukan setan? Pernah nengok orang di ruqyah? Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi. Macam itulah dia nanti bangkit di akhirat. Ada nanti di akhirat, tengok ke kanan malaikat, pandang ke kiri malaikat. Kenapa aku bisa bangkit di akhirat sama malaikat? Al-mahiru bil Quran. Anak-anak kita yang hafal Al-Quran nanti di akhirat dibangkitkan bersama para malaikat. Amin.
Tapi ada yang bangkit di akhirat nanti, bangkit dari kubur kepalanya keledai. Kenapa kepala kau keledai? Karena selalu mendahului imam. Imam baru Allah, dia bertengah. Kau kenapa cepat kali? Aku kan pembalap. Ingat, terserah mau kau salib imam sekarang, terserah. Di akhirat kepala kau keledai. Kalau lebih cepat dari itu Pak Ustadz, kuda Nil. 2. Duit yang haram tadi dimakan, dibelikan ke nasi, dibelikan ke lontong sayur, pecel lele, lalu disuapkan ke mulut, berubah menjadi darah. Darahnya itu dari jantung nasi ke otak. Sepiring nasi, setetes darah masuk ke jantung, naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pembuat dosa, pembohong, penipu. Kenapa ubun-ubun? Karena ternyata yang berpikir itu otak bagian depan, otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri, otak-otak di pinggang. Otak bagian depan ini otak yang berpikir. Kenapa anak saya ini tak pernah mikir betul Pak Ustadz? Gara-gara kau kasih makan riba. 3. Dimakan nasi menjadi darah, darah menjadi daging, tulang belulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Ditimbang kita di akhirat, langsung nampak datanya. Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 10 saja, yang 40 dari riba. Berapa lama kau diobok-obok dalam neraka jahanam? 4. Hasil riba, untung riba, sedekahkan ke masjid, beli karpet. La yaqbalu tayyiban, innallaha tayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu tayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. 5. Selesai solat berdoa, Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wali walidayna. Menetes air mata, air mata darah kau keluarkan, tak diterima Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makananmu haram. Masrabuhu haram, minumanmu haram. Malbasuhu haram, pakaianmu haram. Wa ghudhiya bil haram, kau disuapkan, kau menyuapkan, kau diberi makanan-makanan haram. Maka jaga makanan, mustajabud da'wah. Jaga makanan, doa dikabulkan. Jangan makan haram. Di antara makanan haram adalah riba. Tolong ceritakan bagaimana caranya Ustadz mendapatkan beasiswa. Cari di Google, www.google.com, beasiswa. Baca satu-satu. Kirim paspor, fotokopi KTP, akte kelahiran, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, pas foto, kirim, berdoa, ya Allah, aku mau keluar negeri, ya Allah, tak tahan lagi aku ini, mahal betul uang semester. Sidang terbuka 5 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Akhirnya dapat beasiswa. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. S1 saya di Al-Azhar 4 tahun gratis, beasiswa dari Al-Azhar. S2 saya di Maroko 2 tahun gratis dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale, kerjasama PBB dengan Maroko. Di Sudan S3 3 kali ngajukan ke Kementerian Agama, enggak dapat. Masukkan tidak diterima, masukkan tidak juga, tak dapat. Buang air kecil saya di ruang VIP di airport Jakarta. Pas keluar, Ustadz Somad ya, kata bapaknya. Iya Pak, Ustadz mesti S3 wajib. Dalam hati saya, baru pertama ketemu nyuruh-nyuruh S3 pula. Ustadz S3, ini kartu nama saya, semuanya saya tanggung, semuanya bersih. Sampai sekarang tak ada dikasih. Disitulah saya baru paham, rupanya ditutup orang di pintu sini, dibukakan Allah 1000 pintu. Jangan kau takut.
La takhaf, jangan sedih. Wala tahzan, jangan cemas, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sebetulnya kalau saya mau telepon kartu itu dia kasih, cuman saya malu minta. Tak usah minta sama manusia, minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia, hilang izzah kita, hilang harga diri kita, hilang martabat kita. Sedang martabat aja hilang sakit hati kita, apalagi martabat. Apa hukumnya seorang ingin nikah dengan sepupu terdekatnya, tapi saudara mereka berdua telah bersama juga. Jadi orang tuanya kurang setuju dikarenakan saudara macam tak ada perempuan lain, carilah. Ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Igtaribu tasihhu. Nikahlah kau dengan orang jauh, orang asing, maka kau akan sehat. Nikah. Tapi kalau udah sana mentok, sini tak juga, sini kena tolak, di sini diusir, sini kena siram air parit, udah buntu jalan, maka kupesankan kepada bapak ibu, tak apa-apa dia nikah saudara sepupu terdekat itu, bagus, tidak apa-apa. Tapi sementara masih ada yang lain, cari dulu yang lain. Mana orangnya? Nanti saya kasih endorse. Alhamdulillah saya baru saja mendapatkan seorang putra. Alhamdulillah, Selasa 3 September. Saya minta tolong dengan Ustaz untuk memberikan nama. Orang sekarang tengok bulan. Lahir September, Septian. Lahir Agustus, Agustinus. Lahir Januari, Januar. Saya lahir bulan Mei. Andailah dulu ayah emak saya ikut bulan, mungkin nama saya maybe yes, maybe no. Maka kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadai. Anak kita itu tergadai. Bagaimana cara menebus tanah yang tergadai? Bayar. Cara menebus anak yang tergadai, tudbahu anhu yauma sabihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Yang sekarang umurnya 40 tahun, silakan kurban sekarang. Silakan akikah sekarang. Balik dari sini, ambil kambing, akikah. Tapi kalau udah umur 40, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Minta pula Habib cukur rambut. Pertama menebus anak, potongkan kambing. Yang kedua yuhlaku, cukur rambut. Karena waktu dalam rahim rambutnya kotor, najis, bercampur dengan darah. Bersih, cukur. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Siapa nama anaknya? Fatimatuz Zahra. Siapa nama anaknya? Aisyatur Ridha. Siapa nama anaknya? Khadijatul Kubra. Mantap, mantap. Siapa nama anaknya? Qatrun Nada, panggilan nada. Qatru, tetesan. Nada, embun. Qatrun Nada, tetesan embun. Apa tak senang suaminya? Balik dari kerja, menetes embun. Sejuk batin. Ini nama istri, siapa nama istrimu? Christina Aguilera. Penyanyi yang dari mana itu? Nanti saya sebutkan, sangka orang saya kenal pula. Oleh sebab itu maka kasihlah nama yang baik-baik. Hummida wa ubbida. Hummida, nama yang terpuji. Hamid, Mahmud, Muhammad. Tapi kan nama orang sekarang, dulu nama orang cari yang baik-baik. Ubbida, yang nama itu membuat dia menjadi hamba Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Nama. Siapa nama Pak Bupati kita? Ibnu Saleh. Ibnu Ana. Saleh, Saleh. Yang selalu kita minta, Rabbi habli minas saleh. Idza mata ibnu Adam, idza mata al-insan, kalau mati manusia putus, tapi ada 3 yang tetap kekal amalnya, tak putus. Waladun saleh. Apa beda waladun salihun dengan ibnu saleh? Waladun salihun bisa laki-laki, bisa perempuan. Tengok dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Waladun salihun, maka yang punya anak perempuan jangan berkecil hati, karena makna waladun masuk anak perempuan. Tapi kalau disebut ibnu salih,
hanya laki-laki saja, perempuan tidak. Maka yang punya anak perempuan jangan kasih nama Ibnu Salih, bintu Salihah. Oleh sebab itu maka nama sekarang malu Pak Ustaz. Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, malu. Pakai nama yang lain-lain yang cantik-cantik, yang bagus-bagus selama maknanya bagus. Nama anakmu siapa? Camry. Itu Kijang Toyota. Camry sedan Toyota itu. Anak saya ini lahir 17 Agustus Pak Ustaz. Terus Camry kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Cuman pangkalnya kasihlah Muhammad Camry atau Camry Abdillah, supaya orang tak salah paham dan tak salah sangka. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi